Ya baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai dengan aktivitas program kita di saat pagi hari ini, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk semua bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan sehingga proses pergaulan kami akan segera dilangsungkan. Untuk itu Engkau datang, jaga serta lindungi kami dan campur tangan dalam proses pergaulan kami di saat pagi hari ini sehingga berjalan dengan baik sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Ya baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ujian akhir semester kita, yaitu pengantar ilmu pemerintahan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Skawir, NIM 2021 0310 44124, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Ya baik, saya akan langsung saja. Itu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan? Ya, yang pertama, pemerintah atau organisasi. Pemerintah yang berarti organisasi atau lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Yang kedua itu pemerintahan berarti tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Ya, dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat dan memiliki guna dan manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin yang kedua, pertanyaan ketiga, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Ya, ini dikatakan sebagai kebutuhan karena kebutuhan akan pemerintahan terangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas dan juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkat pemerintahan yaitu lokal, regional, dan nasional. Ya. Pertanyaan keempat yaitu ada berapa asas pemerintahan? Ya, itu yang pertama, asas aktif pemerintahan berada pada posisi sentral memegang peranan inovatif dan inventif. Pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan pemberdayaan masyarakat dari semenjak orang belum lahir sampai pada orang yang sudah meninggal. Asas yang kedua yaitu asas Friedbisto, yaitu kekosongan atau asas yang mengisi kekosongan pemerintahan, penyebaran departemen tidak seluruhnya sampai ke tingkat distrik, kecamatan, bahkan ke desa, kelurahan ataupun kampung. Asas mengisi kekosongan pekerjaannya ada, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Asas ketiga yaitu asas Friesen, yaitu pekerjaan belum ada dan mesti dicari atau ditemukan dengan sendirinya. Pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas yang keempat yaitu asas historis. Bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulanginya pemerintahan berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu dan yang sudah pernah terjadi. Asas yang berikut yaitu asas etis. Asas etis ini memperhatikan kaidah
atau moral dalam penyelenggaraan pemerintahan atau etika pemerintahan, menggunakan beda membaik buruk bagi aparat pemerintah dan hak dan kewajiban PNS. Asas berikut atau yang terakhir yaitu asas otomatis. Asas otomatis ini asas dengan sendirinya bila ada kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen rutin atau insiden, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh departemen dalam negara sebagai proses pemerintahan dalam negeri, walaupun tetap dengan melibatkan aparat lain. Asas yang terakhir yaitu asas diturunkan di PowerPoint, yaitu asas kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketidakpedulian pemerintahan terhadap masyarakat. Untuk pertanyaan keempat, pertanyaan kelima itu ilmu pemerintah. Anda ketahui tentang pengantar ilmu pemerintahan ya. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan atau pengaturan kepemimpinan dan kondisi pemerintahan baik pusat, daerah maupun rakyat, dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang terbaik dan benar. Yang pertanyaan kelima, pertanyaan keenam, kekuasaan dalam pemerintahan seperti apa ya. Yang pertama yaitu monarki. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Yang kedua yaitu tirani. Tirani berarti seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan. Yang ketiga, aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok. Yang keempat, yaitu oligarki berarti bentuk pemerintahan yang kekuasaan politik secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan atau militer. Berikut yaitu asas demokrasi. Asas demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana demokrasi rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atau dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan. Asas yang berikut adalah asas demokrasi pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Ya, baik, mungkin yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin pesan dan kesan saya. Di sini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak berdua sebagaimana yang sudah memberi kami materi serta ilmu. Semoga ilmu yang dapat diberikan oleh Bapak berdua dapat berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa di semester berikutnya. Sekian.